jam 9 sampai jam 11 itu memang hits-hitsnya buat kita. Tapi kalau kita menggombal cewek itu nggak pakai kata-kata, pakai lagu. Kenapa jualan penyiar sekung nih lah? Kenapa? Kijil. Kalau kita sedang sesuatu dengan dia gitu, biasanya kita selamat malam buat apa kabar, selamat belajar, ini lagu buat kamu. Itu lagunya udah pada gombal semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kala? Sudah. Merangsang kondangan bang Hujan-hujan lagi ya. Hujan-hujan. Suaranya mendesak gitu kan. Iya. Oke kawan-kawan, saat ini berjumpa lagi kita bersama Pojok Bang Dio. Dan juga kita ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah mendukung kita. Betul. Seperti contoh Mbak Wiwin Sihite, kemudian Mas Agus dari Cilegon, juga Mas Jepri Jakarta, Bang Iwan Jakarta, dan Mbak Dice. Terima kasih, saat ini kita sudah berada di Balikpapan. Terima kasih. Mungkin Kaina kami diundang lagi dalam acara Pojok Bang Dio jalan-jalan. Betul. Oke. Kawan-kawan, kita buka dulu maskirnya, ya kan? Artinya kita tetap taat pada prokes, protokol kesehatan. Hari ini ada tamu istimewa kami. Mungkin bagi kawan-kawan yang pernah rajin mendengarkan radio di era tahun 90-an. Iya, 90-an. Anda 90-an. Suara beliau sering mengudara di dunia nakai hantu aja bawang-bawang. Di ini. Jadi di apa? Balikpapan. Di ini apa ini? Apa di ini? Aku boleh kan ini caranya. Soalnya hujan nih Mbak. Oke. Bersama kita ini karena Sidin penyiar radio. Iya. Maka kita harus membawakan dengan style penyiar. Oke. Intonasi jelas. Bujur. Setumat Bang aku. Perhatian. Pesawat. Kenapa pakai pesawat? Ini penyiar. Lain lah. Sangkanku sama. Iya. Dan malam ini kita bersama seseorang yang walaupun sudah kelihatan senior tapi masih tetap gagah. Gagah. Beliau di tahun 90 adalah penyiar radio SBI. Iya. Dengan suara Balikpapan indah ya. Ya SBI udah pintar kenalnya Mbak Ngai. Munang panjang-panjang kurang kada tapi kenal. Iya. Beliau adalah apa ulang ya Mas Eko Saputra. Mas Eko Saputra. Iya. Mungkin para penggemar merasa kehilangan Bahari. Ini kami dapatkan di Sangatta. Dapat di Sangatta gitu ya. Dapat. Ketemu langsung diambil. Ambil, bawa bulik. Ya, apa kabar Mas Eko? Baik semuanya. Masih ganteng kan? Masih. Suaranya. Nggih. Bujur. Pian masih ganteng. Iya. Coba mun pian kada percaya, takun lawan bini pian. Bujur. Sama-sama Tuhan lah. Sama-sama Tuhan. Iya, selamat datang Mas Eko di studio Pojok Bang Dio. Terima kasih sudah hadir di sini di Balikpapan, menyita waktunya Mas Eko dalam situasi bekerja atau apa saya kurang tahu. Yang jelas kita ketemu. Iya, pada saat ketemu kita juga merasa punya media kayak ini. Iya. Beliau adalah the legendnya, termasuk salah satu legend. Salah satu penyiar legend di Balikpapan. Ya kita tarik lah. Iya. Terima kasih ya Mas Eko ya. Ini acara udah dihormati, gimana ya? Siap gerak gitu ya. Tadi ada yang perhatian kayak di airport aja. Sangkan kayak itu caranya. Tes dulu dong biar menyiar Bahari. Kalau opening di radio kayak apa? Opening di radio. Harus gitu kah? Iya. Gitu. Ke sini, ke kamera sini. Baik.
Selamat malam semua para pendengar yang ada di mana saja. Gitu ya? Iya. Kami dari 102,5 FM. Iya. Aku sapa-sapa untuk malam hari ini di request line, silakan di nomor telepon yang tertera. Bukan perhatian itu bisa kehilangan. Bisa kok kayak selamat malam para pendengar sekalian. Saat ini Anda bersama kami di Pojok Bang Dio FM dengan bekerja di frekuensi 103. Jadi 100 itu 3 biji dapat. Oke, jadi Bang, kalau kita di era kita itu mungkin tahun 80-an ya. Kalau 90 udah ada sedikit kemajuan, tapi kalau di era 80, 85, 80 dari 80 ke 89 itu memang itu super jadul-jadulnya gitu. Gitu. Mas Eko, Pian mulai siaran itu, ini maaf ulun potong. Siap. Karena sebelumnya kan harus tahu nih, mulai umur berapa? Siap. Ya, ayo produser berani bilang jelek-jelek. Aku dikurekin jelek-jelek. Ya kalau saya memang ayah saya dulu penyiar radio juga, dari Radio Panorama dulu ya. Terus nurun sama anaknya. Memang. Bapak saya dulu penyiar radio namanya Astra Wijaya. Astra Wijaya. Ya, kemudian saya saya sudah kelas 2 SMP udah siaran di radio gelap waktu itu. Udah ada lampu gitu ya? Iya, waktu itu lampunya pakai lilin. Maksudnya tidak ada izin. Udah ada ya, kan katanya radio gelap. Malum Paikula, aku harus meanukan karena bujur. Sudah diminum, Pak? Kita nang disilakan. Kada salah kan? Makasih. Ya. Jadi saya start itu dari kelas 2 SMP udah start dengan siaran di radio gelap. Wah. Ya, jadi waktu itu masih zaman-zaman itu semuanya serba manual. Ya nggak ada yang zaman sekarang harus bisa streaming macam-macam itu nggak ada. Kaset pun kita harus gulung sendiri. Masih zaman kaset. Masih zaman-zaman kaset jadul lah. Ya, kalau kita merasakan dengan sekarang itu, kalau buat kita itu stylenya lebih bagus yang dulu. Kenapa? Kita ketemu di treble, ketemu di bass, ketemu bagaimana nyarinya, settingan DJ-nya bagaimana, ketemu semua. Pokoknya super jadul. Di tahun-tahun itu pokoknya super asik. Dan kita sebagai penyiar itu selebritis gitu ya. Sama-sama artis, walaupun suaranya bagus, mukanya ketimpa pohon kayak yang penting suaranya. Sidin lah. Iya kan. Iya. Ikam sabar nang lah. Walaupun wajahnya jelek, yang penting suaranya bagus. Waktu itu memang jual suara, bukan jual tampang. Dan fans kita banyak. Iya, betul. Fans kita tuh banyak. Kalau kita waktu zaman-zaman itu pakai perokok berat, kita nggak perlu beli rokok. Jadi begitu dia permintaan pian lah. Bukan permintaan, pembajakan. Sepupu sekali itu Jadi kalau fans kita, ya kamu siaran jam berapa? Kita bawain nasi bungkus, kita bawain rokok seperti itu. Jadi memang selebritis waktu itu. Tapi kalau sekarang penyiar itu udah bukan penyiar British, tapi satu profesi gitu ya. Kalau dulu betul-betul. Dan penyiar itu dulu yang suaranya bagus-bagus nggak mungkin cewek 1, minimal 5. Itu ceweknya. Produser dong. Nggak ada yang 1. Rugi kalau 1. Iya, nganggap remeh. Pian tahu host dari podcast Pojok Bang Dio, pian bepada mun penyiar 5 kan. Mun kami berapa? Kedada. Bang Eko. Tentunya pada saat itu kan dengan teknologi yang serba terbatas, permintaan lagu, permintaan ini, kemudian untuk mengantisipasi, misalkan ini ada lagu nih, permintaan si A, lagunya lagunya Dian Piscesa misalkan, itu pada request berikutnya lagi kan sudah terputar tuh, lagu minta lagi Dian Piscesa, nah itu gimana mengantisipasi gimana tuh? Iya, jadi kalau kita waktu itu radio gelap itu beda dengan radio komersial. Jadi kalau radio gelap pun 1 jam pertama itu boleh diputar, kemudian jam berikutnya boleh putar. Jadi ada spasi 1 jam. Tapi kalau di radio komersial tidak boleh. Hanya 1.
Sehari satu lah. Ya, satu judul. Penyanyi boleh sama. Bujur. Judul lagu cuma satu. Apa? Ada yang membatasi itu atau ada aturan memang seperti itu? Ada aturannya. Ada aturannya. Karena kalau kita bicara lagu kan banyak beribu-ribu lagu. Jadi kalau umpamanya Dian Piscesa, aku masih seperti yang dulu gitu ya. Boleh pulang ke rumah sakit dia. Itu. Nah itu cuma hanya pagi seumpamanya. Sekali aja, malam sampai terus nggak boleh. Tapi dengan judul yang lain boleh. Jadi kaset itu dulu kasetnya jadul. Kalau rata-rata lagu itu kan ada 10 ya, satu sheet hanya 10. Kalau yang album-album seperti Dian Piscesa paling 6. Jadi 12 lagu aja. Dan 6 itu kita promosi. Jam sekian lagu pertama, nanti jam kedua lagu ketiga seperti itu. Jadi promosi kaset. Aku baharin nang ketujuh tuh lagu apa? Lagunya nang Isim atau Supan aku. Aduh aku malu. Tapi kalau lawan samut haba. Nang bejejer di dinding melihatku curiga. Seandai ada tanya sedang apa di sana. Bewaluhan. Kada bohodengan itu. Ya itu kisah-kisah cinta di sekolah. Bujur. Obi Mesak dulu ya. Okay. Obi Mesak itu. Nah, lagi nih Bang Putra, Bang Eko Saputra. Bang Eko Saputra. Iya, kalau Bang Eko Saputra, namanya montung kok Bapak. Sebentar kita edit dulu Pak. Namanya bukan Iku. Kalau Haji Iku. Kalau penyiar Eko Saputra. Beda. Aku ikut lah ya. Aku ikut lah ya. Kada ulun ikam kada umpat ka Bang. Yang kamu tadi. Jadi siapa nang Ya dilanjut. Ya, jadi zaman bahar itu Bang Iko lah pada saat kita menjadi seorang penyiar, juga memilih lagu, juga sebagai operatornya lah pada saat itu. Seandainya ada kesalahan, kayak apa mengantisipasinya? Kesalahan apa dulu nih? Umpamanya kesalahan dalam hal pemutaran lagu. Siap. Orang hendak minta lagu apa-apanya dong. Ternyata setel lagi aku masih seperti nang dulu. Boleh pulang ke rumah sakit jiwa. Itu kayak apa Bang? Jadi biasanya kalau seperti itu baca atensi ya. Baca atensi itu masing-masing atensi sudah ada judul lagunya. Kemudian dari siapa, buat siapa, kemudian lagunya ada. Dan itu jarang sekali ada yang salah di itu kalau di atensi. Jarang sekali ada salah. Tapi kalau ada kesalahan, kita ganti lagu yang sudah kita putar tetap berjalan, tapi berikutnya kita tidak baca atensi, tapi lagu yang sudah di request diputar seperti itu. Nah, kalau seorang penyiar itu harus pinter. Bujur. Jangan minter-minterin loh ya. Nah ini itu. Bapak ini gede juga matanya. Dicelengin aku Pak. Takut aku. Kadek tadi pintar. Aku bingung mintar-mintarin itu apa kan? Jadi seorang penyiar itu kalau dia bukan acara Rockland, jadi ada spesial kalau dia acara malam gitu. Pertama kalau sebelum ini trik-trik juga harus pintar. Pertama lihat dulu cuaca. Kira-kira kalau malam hujan-hujan gini cocoknya apa ya lagunya? Itu harus kemet. Karena kita disesuaikan dengan cuaca. Suasa. Itu pertama sekali. Cuaca. Pirat untuk aman. Cuaca. Jadi cuaca itu menentukan. Oh ini kalau dia dingin-dingin masa lagunya seperti itu. Harus pintar-pintar. Minimal kalau dingin-dingin kuda lumping. Nggak cocok Pak. Nggak cocok. Ada pernah bahari aku kuda lumping banget. Di lagu apa? Nah nih Bang Eko kita nanya-nanya. Jadi itu, jadi harus cuaca harus tahu. Kemudian dia seorang penyiar itu ngerti yang namanya mixing. Mixing itu maksudnya? Mixing itu penggabungan itu atau bagaimana? Mixing itu kita pernah lihat alat yang di depan kita. Mixer. Kalau kita bilang itu jagonya mixing kan. Jadi bagaimana audionya, treble, bassnya itu ada setel-setelan semua. Kita harus peka dengan memakai ini harus peka. Oh ya kurang bass sedikit. Kalau zaman-zaman dulu itu kan kita nggak boleh ngutak-ngatik mixingnya. Yang kita atas cuma hanya
hanya volume. Volumenya. Oh iya, naik turun. Supaya kita bisa ngatur tadi, kita sangu alkohol. Iya, alkohol. Untuk bersih-bersih. Masih head ada. Nggak boleh. Nggak boleh. Apa pada alkohol? Alkohol itu untuk bersihin head kalau dia kotor. Jadi metodenya itu. Kemudian sampai lu suudon nggak boleh gitu. Karena wajah si Din ini memang harus disuudon nih. Mun bepandir tuh matanya buka-buka itu memang. Itu memang mulai untuk membersihkan head tadi. Nah, kemudian bawa obeng kecil. Zaman dulu itu tipnya tip deck. Jadi di style sendiri tuh antara headnya itu treble-nya muncul apa tidak. Itu untuk mengetahui itu ya. Masing-masing itu ada. Kenapa ketawa? Si Din kayak ini. Aku nanggalian. Oke. Nah, Mas Eko. Kemudian hafal lagu. Nah, itu dia. Terus ucapan kita bagaimana tidak mengucap salah. Iya, itu paling penting. Itu yang penting seperti itu. Karena terkadang narannya kita host atau pembawa acara itu harus bisa bersifat netral. Betul. Jangan sampai pada saat ada permasalahannya lagi tren atau lagi viral, si host umpat memanas-manas ini nang kada bagus kalau bujur kehausan juga, kamu kepanasan juga. Haus aku plan. Jadi kalau kita host dulu, kalau ada isu yang gitu kita nggak boleh. Bujur. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang ini ada isu malah dibesar-besarin. Bujur. Jadi beda dengan host yang dulu, beda sekali. Isu dibesar-besarin. Tapi yang besar dihalus-halusin. Itulah. Bapak mau tanya apa, Pak? Di terminal di mana, Pak? Ini gini, Mas Eko, perjalanan radio di Balikpapan. Kita mengenal ada beberapa radio dulu frekuensinya AM. Siap. AM baru kita beralih ke PM. Project Manager. Iya. Beralih ke FM. Masih FM. ingat nggak, Mas Eko? Untuk AM di Balikpapan dulu yang sempat trending itu apa aja itu? Dulu di zaman saya itu ada AM yang paling tren itu di anak mudanya itu ada namanya Radio Liga Perdana. Atau Ramuna Jalita. Bukan, belum sampai situ, Pak. Iya. Jadi kita bicaranya ada kemana garangnya? Ini kayak ini caranya aku lebih baik masuk Pak Iko. Meraju Tuhan masuk Pak Iko. Jadi kalau radionya anak muda untuk AM itu adalah di Liga Perdana. Itu ada namanya Bung Gingtong dengan Bung Falas. Itu memang guyonan seperti inilah. Seperti itu. Liga Perdana terus diselingi dengan musik-musik kayak Mick Jagger, kayak seperti itulah. Itu penyanyi almarhum Bung Falas ya. Itu untuk AM. Kemudian nanti untuk yang sering drama-drama itu Ramana Jelita. Itu Sandiwara Radio. Itu senangannya teman sampean itu. Yang gondrong itu ya. Yang saus 10 itu. Yang Malampir apa semua. Kemudian ada Raja Wali, ada Hack. Gitu. Jadi 4 radio AM itu ada atau MW, 1 radio FM itu namanya SBA, suara Balikpapan Indah. Dibarengin dengan radio-radio gelap. Nah, anak-anak muda waktu itu banyak mendengarkan di radio-radio gelap dan di FM. Kenapa? Antara audionya itu kebaca, penyiarnya kebaca, kemudian bassnya kebaca, terus treble-nya kebaca. Atau mungkin gini. Siaran pakai FM dengan AM itu FM itu untuk audionya lebih jelas ya. Gitu itu. Cuma memang kalau FM ini kan gelombangnya lurus, tapi kalau AM bisa amplitudo ya. Iya betul. Amplitudo. Kayak tali. Amplitudo. Aku ingat Bahari mendengarkan radio AM SW itu menyakadano kada jelas selamat malam digeser-geser selamat kada ya kalau ingat kalau Bahari kalau pagi-pagi radio BBC Australia gitu ya jadi perkembangan radio di Balikpapan seperti itu. Dan memang waktu itu memang HP tidak ada, memang semuanya manual semua ya. Jadi kalau dia kirim salam itu pasti dia beli atensi atensinya. Beli kertas apa tuh yang atensi. Jadi atensi itu pengirim siapa, buatnya panjang sampai 2
dua keponakan, 3 kakek itu disalamin. Betul kan? Pengalaman ya. Kan? Terus pengalaman kayak Bahari nang anu bangun sampai kayak itu salam buat anu Bambang bangun anu. Kemudian nanti lagunya apa? Lagu tadi nanti untuk menentukan top 10-nya dia. Top 10 top radio itu biasanya seperti itu. Ada seorang. Kemudian kalau dia ada request telepon biasa itu orang-orang sugih dulu. Kenapa? Karena dulu teleponnya ada telepon rumah. Kalau yang bapak satu ini sering dibawa-bawa diangkut sini. Bapaknya dulu gitu kan? Iya gitu. Itu telepon ada kawat yang bawa. Iya kalau. Nah, dulu kalau anak-anak muda itu orientasinya kemana, Mas Eko? Orientasinya ke FM yang, mohon maaf ini ya. FM SBI, selaku FM yang mungkin FM yang pertama ya SBI. Kemudian kan banyak juga FM gelap. Nah, orientasi anak muda Balikpapan pada waktu itu tuh condongnya kemana itu, Mas Eko? Jadi selain hiburan mereka juga pingin tampil beda ya. Dan banyak kegiatan-kegiatan yang OPR itu kalau radio komersial. Dan waktu itu memang SBI ini betul-betul launching pertama itu mengalahi dari semua radio yang ada. Itu sampai kalau bisa disurvei mungkin hampir setengahnya Balikpapan itu dengar itu karena memang segmen itu diambil anak muda ke atas. Betul. Dan lagu-lagunya waktu itu udah ke atas. Beda dengan AM, dengan SW itu dia menengah ke bawah. Jadi segmennya itu adalah menengah ke atas. Ya tadi itu lagunya kan? Itu Bahari. Jadi memang lah anu menang anu itu kan SBI zaman itu segmennya untuk anu bubuhan kekanakan anu. Nah kalau nang usia nang agak tua menengah ke tua itu nang Ramona Jelita kada Liga Perdana Ramona Jelita juga bujur Abu Aseng ada penyiar cuma yang jelas kalau Ramona Jelita itu mana gitu di mana Ramona Jelita di anu sana di tempatnya anu lah Pak ya tempatnya anu ya. Nah jadi kalau fansnya kata bicara fansnya itu kalau FM-nya di Balikpapan itu memang rata-rata anak muda dan jangkauannya cuma hanya Balikpapan. Tapi kalau SW atau MW dia bisa sampai ke Isi Kenangan waktu itu, bisa lebih jauh waktu itu. Makanya penggemarnya di luar-luar itu. Nah sedangkan yang ada dia saya bilang di Isi di Penajam itu belum ada radio. Sedangkan dulu Penajam kan masih ikut jadi Balikpapan seberang. Nah FM itu memang jumlah iklannya gede. Terus penyiarnya juga senior waktu itu, walaupun muhanya kena tahun, kena petir ya. Nah, kita bicara petir nih, bicara berpetir. Ada inspirasi ke aku baru ada. Sidin kenapa kena petir? Maksud saya kalau hujan lebat itu, pada saat kita on air, kan ada tower yang pasti untuk pemancaraan. Kemudian kalau misalkan ada badai petir, masih siaran nggak takut? Kalau dulu tidak ada yang siaran, tapi tetap on air. Hanya mutar lagu saja. Kenapa takut? Bukan, karena ini perangkap ada listrik. Makanya di atas itu ada ground Kuningan dan di bawah juga ada Kuningan. Selalu dikasih ground. Jadi kemudian yang paling kena itu adalah kabel dan pemancarnya. Dan dulu pernah sampai mixernya kena gitu. Waktu siaran ada getaran listrik itu akhirnya di stop cuma hanya siaran saja. Nyetel lagu saja. Iya, seperti itu. Karena kalau terus Bang takutannya biarnya kajung. Jadi telepon. Kena patir tadi. Jadi itu jadi kalau kita di radio itu ada teknisinya sendiri dan setiap hari dia on call di situ. Luar biasanya. Kalau Mas Eko nama udaranya siapa? Saya dulu Eko Saputra. Eko Saputra itu. Saya nggak pernah ganti-ganti sampai sekarang juga Eko Saputra. Pacarnya 5 loh. Iya. Salah satunya kemarin. Iya tadi kan begitu. Takutan lawan ini lah. Atau balas dendam nih lawan ini pinanya nih lah. Benar. Kalau ada jadi Liga Perdana dari Bumi Pembangunan nomor 9 di RE Marta Dinata. Siap. Dipacarkan dan jadi gaya siarannya juga beda Pak. Antara MW dengan FM itu beda. Kalau kita Boys and Girls Lebaran Anda berani saat ini lagi nikmati suasana perjalanan kita tetap semangat senyum dan tetap mesra bersama kami. Saya Kosaputra. Berikut lagunya ini. Jadi panjang intonasinya tanpa ada napas. Penyiar itu nggak boleh bernapas. Jadi tahan napas gitu.
halo selamat pagi untuk ini. Itu masuk ruang ICU. Iyalah. Jadi para pemirsa saat ini jadi harus cepat, dia ngomongnya cepat, kemudian napas, ada terus posisi badannya harus tegak. Saya contohin gini, selamat pagi semuanya, halo apa kabar semuanya, bosan kerjaan di Balikpapan, kita ketemu lagi dengan saya Eko Saputra di Morning Service. Wah, seperti itu. Mantap. Lagu kenangan sampean apa itu? Wih, saya nyanyiin kah? Nggak usah Mas. Atau saya pulang aja? Oh, aku nanya lagu kenangannya apa, minta nyanyi maksudnya apa? Penyiar nafsuan. Ya, penyanyi. Apa itu namanya? Kalau kita bilang itu apa? Apa? Pujungan. Ya, tapi perlu juga kita mendengar lagu kesayangan si Kenapa. Jadi kalau kita dulu itu penyiar yang jam-jam tertentu kayak saya di Radio Gelap itu biasanya antara jam 9 jam 10 malam. Jam 11 itu kan anak-anak pada belajar dulu itu. Jadi setelah baca request di antara jam 7 sampai jam 9 tuh request. Terus jam 9 sampai jam 11 itu memang hits-hitsnya buat kita. Tadi kalau kita menggombal cewek itu nggak pakai kata-kata, pakai lagu. Kenapa sih lah penyiar sekung nih lah? Kenapa? Kijir. Jadi lihat buka kesangatan nih ada nang mau usai. Jadi gimana, Bang? Kalau kita sedang sesuatu dengan dia gitu, biasanya kita selamat malam buat apa kabar selamat belajar, ini lagu buat kamu. Itu lagunya udah pada gombal semua. Gitu. Coba. Seperti ada bayanganmu di mataku. Aku ke WC dulu. Ada bayanganmu. Trio Libel. Itu itu lagunya 2D. Deddy Dukun. Ya. Sama kan Dukun kan? Ini lain. Lain kan? Apa? Duda. Jadi lagunya seperti itu. Iya. Kalau saya sih lagunya suka New Kids on the Block itu. New Kids on the Block. When I need you, I want to. Oh, how girl, get with me, I'll be back. Ngerti? Kada. Banyak kalau penyiar itu banyak lagu memorinya banyak. Kalau dibilang satu tuh nggak mungkin. Tapi ada yang spesial kayak tadi itu spesial karena kita suka sama dia kita ada bayanganmu di mataku. Lain itu menggumbal nang sikung lagi. Salah. Pinanya pacarnya sekaset. Ya jadi ada biasanya kalau masing-masing penyiar itu udah kelihatan kalau dia waktu masuk pertama dia mau on air itu kelihatan lagunya. Setelah jingle spot kita untuk radio atau iklan dulu. Biasanya lagu yang jingle. Jingle itu hutan, Pak. Ke hutan jadi pian? Jingle bukan jenggel, Pak. Jingle itu iklan radio untuk iklan kita. Iklan radio kita. Khusus buat si penyiar. Your Best Choice Music Station gitu tuh. Yes. Kalau nggak tahu, apa yang debat atau seperti itulah. Thank you. Jadi di radio juga ada sebutan masing-masing kayak mitra suara. Kemudian kalau di SBA itu kan boys and girl. Gitu. Itu sapa-sapaan. Kawan kawin. Ya, betul. Ada yang spesial lah yang di jadi kalau kita penyiar-penyiar yang biasa senior begitu di jam-jam 9 jam 11 itu udah pada itu di zaman itu pokoknya super hot lah. Panas. Studionya panas. Super the best. Super the best. Jadi super the best. Nah, jadi yang terbaik. Lagu-lagunya udah dipilih-pilih. Pasti lagu-lagu slow, kemudian juga kita juga berkata-katanya juga enak. Cara gombalinnya bagaimana? Karena memang waktu itu fans kita banyak yang pelajar sekolah. Dulu Bang, dulu waktu di Liga Perdana itu ada satu lagu yang banyak sekali peminatnya lagu itu. Judul lagunya gini, Follow me. Teng. Itu Oscar Harris. Baru sama lagunya I want it summer. Itu Oscar Tompel. Bukan Bang.
Ini nggak pakai saya kamnang banyaknya. Maksudnya kita dulu waktu zamannya masih SMP, SMA itu kan lagunya itu kan Kokoro Motomo. Iya, dengan seperti itu lagu-lagu. Jadi kalau kita dulu anggap aja lah jam-jam segitu itu adalah 20 golden song lah. 20 mantap. Kayak Boulevard, kayak Knife, kayak Nah, itu dia. Itu dia seperti kita ke karaoke. Kayak Together Forever. Iya. Oke. Kalau Indonesianya kayak lagunya Mus Junyo, Bayanganmu yang datang lagi. Itu udah kena di hatinya. Wah, pokoknya ketemu besok udah pasti. Kalau enggak Ciwi lagi kalau Ciwi pulang. Karena kita lagunya Ruth Sahanaya. Yang mana itu? Lagunya Ruth Sahanaya itu. Yang mana? Memori jangan lagi. Itu nyaman. Tapi nya kada kawan Bang Mun seandainya si anak harus 4 golden memories tadi. Memori nyaman mah ayunnya. Jangan lagu nangan re ayu re tertibai. Itu penuh semangat. Jadi kalau tadi kita bicara radio, pasti kita bertanya bagaimana sih gaji penyiar gitu ya Pak ya? Iya. Kalau kita di radio gelap itu gak ada gajinya, hanya hobi. Tapi kalau kita di radio kayak SBI ya, itu gajinya per jam. Tapi pada dasarnya penggemar FM dulu itu lebih kecenderungannya kan ke radio gelap daripada radio komersil. Benar nggak Bang? Betul. Artinya bahwa ini fansnya itu jauh lebih banyak FM gelap daripada yang resmi gitu ya. Jadi sampai kalau bawa nasi bungkus segala itu kan kalau nggak terpaksa kan. Jadi kita bicara fan itu masing-masing ada jam tertentu. Makanya kita selingin kalau SBI itu antara jam 8 jam 10 requestnya kita ambil ke depannya dari jam 7 jam 9. Jadi tidak ada jeda supaya fansnya bisa dibagi. Gitu. Dan kemudian baru kita masuk ke kenangan ke tembang-tembang malam itu. Dan on air kita sampai jam 24 aja. Gitu seperti itu. Biasanya waktu itu zaman-zamannya orang-orang anak-anak pelajar SMA, SMP itu belajarnya antara jam 8 sampai jam 10. Setelah guringan. Iya, setelah itu guringan kan gitu. Satu lembar request berapa? Kalau zaman itu Rp15 kalau. Rp15 Mangai. Kalau dulu itu harganya 50 perak itu dapat 10. Rp5 berarti. Rp50 ya, dapat 10. Dapat 10 lembar. Berarti Rp5 bahari. Pulpennya berapa? Ya. Pulpen. Pulpennya ini di toko Sarjana. Nah kan tersambat pula. Ikan nambang dan macam-macam nambang. Kita ini baru mandi indoors. Kalau sambat jangan orang kayak apa? Gitu ya. Bang Iko. Oke. Biasanya kalau seandainya menyiar kan jarpian tadi dibayar per jam. Nah selama selama sebulan tuh berapa jam biasanya Pian? Kita paling banyak itu cuma hanya sekitar paling banyak 14 jam ya. 14 jam. Paling banyak karena penyiarnya juga banyak. Kalau kita dulu tuh penyiarnya itu ada cewek 4 cowok 4 gitu. Jadi udah dibagi. Dan satu penyiar itu berkebagian ada yang 4 jam, ada yang 2 jam. Sehari aja. Satu hari. Berarti jadi kalau penggajiannya umpamanya saya hari ini masuk dengan orang yang paling jelek ini. Iya, biar aja kan. Apa? Aku ikhlas. Terlalu benar lah. Aku ikhlas. Maksud saya jelek suaranya, wajahnya bagus ya. Muhanya juga. Tapi kan ada hancur. Gitu. Tapi kayak ini Bang Eko, gua kawalulun sehidup semati. Kan. Bujur. Mulai SMA. Bayangkan Pian SMA sama-sama, para muka sama-sama. Ulun dapat pacar, SMA inya dapat pacar. Ulun putus juainya. Siap. Latihan pulang, acara di Polres. Ulun dapat pacar, umpat juainya dapat pacar. Siap. Jadi hidup semati. Lawan Sidin ini luar biasa. Artinya mun dibanding emas. Ini berharga benar. Playboy berarti? Playboy sukanya emas-emasan. Playboy. Bukan itu. Jadi seperti itu.
Jadi rangkaian dari Aristar kita jam 6 pagi sampai nanti jam 12 malam itu masing-masing punya porsi siaran yang berbeda. Dan program acaranya berbeda-beda. Gitu. Belum tentu kalau saya hari ini umpamanya siang ini hari ini saya dapat request line, besok belum tentu dapat request line. Bisa di Sunday morning atau enggak untuk musik malam atau enggak untuk nanti musik istirahat orang-orang makan. Berarti tidak tetap waktunya lah. Jadi kapan waktu, jadi ibarat pemimpin dari ini yang menentukan lah. Ya. Biasanya ada kepala studionya yang mengatur schedule-nya itu. Oh beda, berarti kepala studio sama kepala sekolah kan beda. Ya kan? Iya, apalagi kepala batu. Kepala studio, kepala sekolah. Lainnya kan beda dong. Iya beda lah. Nah, makanya. Nang satu dia ngurusi penyiar, nang ini ngurusi kepala sekolah ngurusi generasi bangsa. Nah, jadi kalau kita umpama saya hari ini musik sama Mas Bambang masuk rumahnya ya. Tiba-tiba Mas Bambang sakit gitu, nggak bisa siaran. Nah, jadi saya yang backup. Jadi P-nya dia ke saya. Berarti seperti itu. Perhitungannya seperti itu. Bagi sapi ini mohon maaf Bang Iko. Sebentar, Bapak PI atau PI saya Bapak? PI itu PI ini, Pak. Enggak, Bapak. Sapi. Oh, sapi. Ya, silakan Mas. Sapi ya, silakan. Iya. V. Hati ini rasa mangai. Apa itu? Sangkal. Untung sidin jauh makan sangkal ya. Dan untung juga gandang itu jauh makan. Kalau kita tes dulu dong, tes dulu kita. Minum dulu kita biar santai. Iya. Ini kesannya begegayaan aja lah batusan. Iya, lanjut. Oke. Kira-kira dengan penghasilan nih, mohon maaf, dengan zaman itu dengan penghasilan di 14 jam kerja. Kira-kira cukup kadang? Kalau dibilang cukup enggak, karena tadi penyiar ini sebetulnya hanya hobi sebenarnya. Bukan suatu profesi yang harus kita makanya pada saat itu loh. Pada saat itu. Tapi kita walaupun gajinya seperti kecil itu, kita bayar ceperannya. Misalkan kalau dulu kan banyak kaset, rekaman kaset ya. Ya apa yang anak-anak SMA buat operet. Ya, buat operet itu. Ya kan? Tuh, kemudian dari lagu-lagu kemudian kita sering rekamkan lagu kita. Dia pilih lagu yang mana gitu. Ya sampai 20 lagu kita ngerekamkan. Itu cepet-cepetan kita waktu itu. Sampai kenapa gini-gini tadi kenapa? Kadang Bahari produser kan. Dan jadi merekam lagu-lagu itu. Karena memang seperti itu, karena terus tambah lagi lagu-lagu nang tadi kesayangan apa direkam, diserahkan ulang tahun, itu kelakuan produser Bahari. Kemudian kita dapat duitnya dari mana juga? Kita nge-MC. Kita nge-MC di acara-acara ulang tahun, acara sunatan, bapak mau kawin lagi, apa mau cerai lagi, kita ada. Kita MC-nya. Sekalian aja MC orang meninggal. Sunatan bapak mau kawin lagi. Jadi nyuruh berkelahi mama apa? Jadi kita nge-MC-in seperti itu. Nah, tapi kalau orang biasa MC belum tentu bisa siaran. Betul. Karena tadi ada mixing, ada putar lagu. Terus kita itu orang yang dibilang orang gila. Bapak bisa bayangkan orang gila. Kalau kita bertiga masih berhadapan. Jujur, seperti orang gila. Jujur. Bagus aja hari ini aku selama podcast ketemu orang jujur kayak gitu. Kalau podcast gini kita masih bisa bertatap muka, tapi kalau kita penyiar itu dengan ruangan seperti ini, kita hanya sendirian, ngomong sendiri, ketawa sendiri, apa sendiri. Sendiri. Betul. Makanya kadang-kadang penyiar itu pintar tadi, bukan pintar bule, playboy. Nah, itu dia. Karena dia menyusun kata-kata itu berdasarkan lagu tadi. Iya. Dari lagu-lagu nang anunya kelihatan romantis, hanya diaplikasikan ke ciwi-ciwi kan, pelak. Tapi dulu memang bungulnya ciwi-ciwi itu lah. Lawan anunya. Tapi gini, tapi dulu itu memang kalau kita jadul-jadul nggak seperti sekarang ini. Kalau dulu kita hanya pacaran itu hanya pegang tangan aja,
wis pokoknya wah berbunga-bunga, bunga itu yang di atas sampai jatuh. Pohon itu berebah. Hanya semangat. Kenapa sampai ketawa? Kalau sekarang kita nggak tahu, bukan kelebihan. Kenapa sampai ketawa? Hakikat kalal sudah berhubungan kan malam Mbak Kima mengikut tangan tuh, isuknya kulihat ciwinya putih ini dah kedada anu masuk udara Pak ya memang kan beda antara apa maksudnya hubungan pacaran pada waktu itu zaman segitu. Makanya saya bilang tadi di zaman kita adalah yang namanya announcer atau penyiar itu adalah selebritas. Jadi sekelas dengan artis, cuma hanya saja suara kita. Suara saya dengan suara bapak-bapak ini lebih bagus suara saya. Cuma saya jelek. Bapak yang ganteng gitu loh, Pak. Ayo, Bang. Iya, kita keroyok ya. Baiklah kawan-kawan. Jadi seperti itu. Kita terus dihafalkan, Bang. Jadi seperti itu, Pak. Dan kita betul-betul pure yang namanya radio itu, seorang penyiar itu pertama suka musik. Bujur. Itu suka musik, kemudian harus bisa menyusun kata-kata yang baik. Bujur. Gitu. Ulun akui bahwa penyiar tuh bujur-bujur cerdas, smart untuk karena harus mengatur dan lain sebagainya, mengatur kata-kata, mengatur lagu supaya enak. Timingnya seperti apa ya? Nah, sekarang nih Bang Iko, ulun nih hendak bertakun lah karena takun aja rumah siapa carinya? Bapak cari siapa, Pak? Enggak, Bapak cari rumah siapa, Pak? Enggak. Ulun kamera. Kan tadi pertanyaan Bapak adalah saya menakun. Bapak mau nakun rumah siapa? Kan pertanyaannya begitu. Nih lawas-lawas berkelahi. Iya. Takun itu bertanya. Siap. Pianlah, macam-macam lagi awas memang. Ikan tadi kan bepada. Nukar apa kopi, gula, lawan satunya aku tawari tadi apa? Apa tuh potas. Hati-hati Pian. Silakan. Nanya apa? Silakan. Pak Eko, pada saat Pian kan tua betul dipanggil Pak Eko, Om. Iyalah. Dede Iko. Kan biar giginya lompong tetap Dede. Monggo. Bang Iko, kan pada saat Pian begitu mencintai profesi sebagai penyiar, bahkan Bapak itu dulu beliau penyiar. Ya, dulu Bapak itu kerja di Viko sambil siaran. Iya, sudah stop. Ulun bertakun Pian. Pada saat Pian meninggalkan belum meninggal, Pak. Saya masih hidup. Oh, masih hidup lah. Jangan bilang meninggal. Oh, ya Allah. Padahal ulun melihat aja. Kalian Bang jangan minta kan anu aja. Nah, Pian meninggalkan profesi sebagai penyiar kemudian begawi ini. Itu tahun berapa? Dan bagaimana perasaan Pian? Ya, untuk ninggalin radio itu sampai sekarang nggak bisa. Terus terang saya nggak bisa ninggalin radio. Karena memang saya suka radio dan suka musik, itu nggak bisa. Seorang penyiar itu walaupun dia kerja di mana-mana, dia tidak bisa meninggalkan itu. Move on bagaimanapun, itu tidak bisa. Kenapa? Karena radio ini sudah dicintainya. Beda dengan hobi umpamanya main trail. Kalau trailnya rusak berhenti. Ada. Ya kan? Produser ulun trail rusak ada sapida. Gitu. Jadi kawalnya lakas, kayak itu di belakang. Jadi kalau kita bicara radio, orang-orang yang selalu bersiaran dengan radio itu susah sekali untuk melupakan itu. Bahkan kita, kalau saya sendiri, saya kerja di salah satu perusahaan gitu. Kadang-kadang kita mutar lagu yang enak-enak, orang dengar kok lagunya enak-enak banget ya. Karena memang kita menjiwai. Bujur. Terus kalau di rumah juga kadang-kadang ya santai-santai sama istri tersayang, gitu, sama anak-anak. Kok lagunya gini enak banget ya sambil minum kopi. Itu nggak bisa dilupakan. Kadang-kadang saya juga pingin siaran gitu. Di sana sekarang juga ada siaran ya.
ada radionya KPC gitu, kita siaran juga. Oh. Ingin siaran boleh. Boleh lah. Boleh, karena Ya, juga kita juga ya dulu yang besarkan radio itu. Luar biasa Bang. Jadi Ya, kita kepada- jadi kita namanya radio kepada itu istri pada. tersayang. Iya. Orangnya propolis termasuk kan. Propolis madu. Ini kan masuk TV. Kalau enggak masuk TV. Jadi jangan salah, Wal, jangan salah. Kalau enggak masuk TV, Berarti sebentar belum. Iya. Kalau masuk TV, halo sayangku cintaku. Oh, Gitu. kayak itulah. Kalau enggak masuk TV, sayangku. Iya. Oke. Nah, beda. Kau sih di kamar sebentar. Jadi seperti itu lah. Oke. silakan. Nah, jadi kalau bilang masih, Bang. ada penyiar yang suka radio aja, Ya. itu dia nggak, walaupun on bagaimana Nggak bisa nggak ya. bisa. Karena sudah Ma- rasanya sudah siap. ada ya. Makanya kita bikin satu grup yang sekarang ini adalah FM jadul, penyiar jadul, itu semuanya mantan-mantan penyiar. Hari-hari ngerumpinya radio. Bujur. Tuh, Berarti seperti itu. ketika begini, berarti seandainya teman-teman penyiar-penyiar Oke. yang lama ini, Oke. penyiar-penyiar yang lama, Siap. baik itu di Balikpapan, Samarinda, Sangatta yang mungkin sudah tersebar kemana-mana. Oke. Kalau misalkan ini, Oke. ini produser saya baik hati nih ya kan, dibuatkan satu radio, Oke. nah berkolaborasi semuanya, wah mungkin rame ya. Rame. Saya rasa bagus ya. Iya. Kan apa sekarang ini teknologi digital. Betul. Dan radio itu kita masih perlu. Pertama adalah kalau kita lihat di Jakarta, Betul. tidak mungkin dia nonton TV. Pasti dia dengerin radio Bujur. di mobil. Jalan Pada itu saat ya. sambil- Nah, jalan. kalau seumpamanya produsernya suka dengan radio, suka dulu. suka banget, Oh, suka banget. iya. Mana-mana tuh bawa radio. Iya. Tuh. Ditaruh kresek itu radio. Radionya rusak apa enggak? Itu. Bunyi. Bunyi. Anak kresek itu Bang bunyi. Iya. Jadi kalau kita produsernya mau bangun satu pacar radio, kita siap support ya. Dan itu juga mereka nggak perlu gaji karena memang sudah menjiwa itu. Baik, Ya. Mas Eko. Jadi siap-siap kita bagaimana nanti mengambil segmennya saja. Bujur. Kalau Balikpapan ini memang segmennya tinggi-tinggi Ya. dan lagunya juga yang kayak jazz, kayak hanya Iya. tidak mungkin yang rendah-rendah. Rendah-rendah masih ada, saya lihatin dengar kemarin ada Ramona Jedita ya. Masih musik-musiknya kayak Marembelina kayak Iya, apa. Tapi iya, kalau iya. di radio top tuh jarang sekali gitu. Sekarang Baik. Tuh. Apa? Selain Nanunya siapa lagi? ulun. Ulun ya. Mas Eko, apa? Betakun setelah ini kegiatannya apa saja? Oh. Ya kalau Apa kegiatan Mas Eko organisasi yang Yang selain apa Begawi. bekerja? Oke, Untuk saya di segmen terakhir ini Mas Eko. Apa ini? Jorok Banar tuh 4 nih. Apa itu? Segmen Maksudnya tuh periode terakhir kita ini loh. siap. Masih 3 menit yang terakhir ini loh. siap, siap. Saya juga kita di Kutai Timur kita juga jadi penasihat teman-teman penyiar-penyiar senior gitu ya, yang sudah tua-tua, Iya, gitu, iya, yang iya. giginya sudah ompong tapi belum meninggal, belum, masih ompong giginya, Banyak belum. ompong lah. Ya. Nggih. Tapi Kemudian? bininya ada yang 3 ada 4 karena Oke itu. ya. Itulah penyiar Iya. zaman biar. Raja Gombal. Oh, bujur. Kemudian? Ini kawannya Raja Bual Karut. Kemudian saya juga Ya. aktif di otomotif. Otomotif Ya, lah. di Ikatan Motor Indonesia Kutim, kemudian Indonesia Off-Road Federation kita juga di Kutai Timur, sampai saya udah naik provinsi. Oh. Jadi seperti luar itu. biasa. Jadi hal-hal yang namanya penyiar ini memang pertama tidak patah arang, kemudian Iya. punya akal yang banyak, kemudian Betul. juga punya organisasi yang diikutkan. Kalau Iya. saya banyak di otomotif. Otomotif lah. Iya. Nah, jadi mudah-mudahan nanti Bapak produser atau produsen yang di sini Iya. coba kita lihat potensinya Kota Timur itu kira-kira apa, kita gandeng otomotif atau gandeng apa, itu seperti itu. Bujur, Baik, makasih baik, Pak baik. Iko. Nah, jadi apalagi radio-radio sekarang ini radio canggih, sistemnya digital dan pakai streaming. Ya. Dimanapun kita ada itu Bisa bisa siaran, dengar. Iya. Yang penting ada signalnya gitu. Bujur, lawan Ada- kuota. ya, betul. Yang penting kalau kita sih hidupnya kalau yang sekarang ada warteg,
ada warnet hidup. Iya. Kalau dulu kada kawa, ada warteg aja. Iya, warnet ada. Warnet kada ada. Itu. Baik, Mas Eko, terima Nanti kasih. dulu bilang mau 3 jam lagi. Jauh 3 jam lagi nggak tidur kita ini kan? Kenapa Pak? Kada apa Mamang? Kenapa, Pak? Ya silakan. Ya, kita saya, bilangan. Kita saya pesan dengan teman-teman Bujur. yang Ya. acaranya ini, acara apa tadi saya lupa. Podcast Pojok Bang Dio. Pojok Bang Dio. Pojok Bang Dio. Bang Dio, semoga acara ini sukses. Amin. Ya Rabbal Jangan Alamin. lupa like dan Subscribe. Oke. oke, kalau lihat saya teman-teman semua harus support ini ya. Ini luar biasa. Orang-orang radio seperti saya ini, dan Anda yang mendengarkan suka radio pasti akan like. Yoi, jujur. Apa Oke. bilang produser? Yoi. Iya, Oke, jadi saya pesan dengan generasi muda sekarang, Betul. jangan pernah tinggalkan radio. Nah, Karena itu semuanya alat komunikasi. Ada Secanggih semboyannya. apapun, kalau pengelolaan tidak baik, tidak akan bagus. Iya, iya. itu Nah, dia. sekali di udara, tetap di udara. Itu RRI. itu. Sekali like, tetap like. Iya. Baik, Mas Eko, terima kasih banyak sudah menyempatkan Sebentar Pak, waktu. sebentar Pak. Saya Hah? baik-baik Pak di sini Pak. Ha-ha. Saya baik-baik di sini dan saya juga akan sehat dan baik Pak. Ya, Mas. Kenapa Pak Eko yang baik? Karena saya baik Pak. Nah, jadi silakan tutup acaranya Pak. oh iya. Kadang anak bermandi. Oh, Madihin. Jadi ini Mas Eko, ini ada Siap. satu persembahan Madihin. Nggih. Ya, Oke. ada persembahan Bang Eko. Madihin Oke. untuk Mas Eko yang jauh-jauh dari Sangat Sangatta Kutai Timur lah. siap. Kutai Timur. Oh, Ya, semoga bisa terhibur. Siap. Sampaikan salam kami untuk keluarga dan warga di Kutai Timur. Oke. Masyarakat Kutai Timur like ya. Oh ya, jangan like aja, langsung subscribe. Subscribe ya, subscribe nanya. Oke, para pendengar semua yang ada di mana saja, berikut ada Madihin dari kita. Ya. Mudah-mudahan Anda bisa mendengarkan dengan hikmah. Kalau Ya. ada salah-salah kata dari saya, tolong dimaafin. Ya. Kalau ada kata yang benar, kasih uang saya ya. Sekalinya permintaan. Padahal sudah jadi bos lo ini. Kebiasaannya di siaran kemarin itu ada nama. Iya. Oke Bang Eko, terima kasih lah. Ini kami akan mempersembahkan Madihin dari Madihin KW sebagai penutup hiburan. Kenapa ada teh? Hah? Kenapa ada teh? Kematian hendak molah lawan. Kalau pangkijang kalau pangkijang raja di alau Assalamualaikum, ini kata pembuka. Waalaikumsalam, kami beri jawabnya kepada semua penonton dari Pojok Bang Dio dimanapun Anda berada. Dengan tagline sudah kalau itulah tagline-nya. Hari ini kita berbahagia karena hadir ini Bang Eko Saputra. Beliau punya nama jauh-jauh dari Kutai Timur atau Kota Sangatta. Beliau hadir ke sini karena rasa kangen dan cinta kepada Pojok Bang Dio. Itu beliau berkata, mudah-mudahan beliau selalu ini sehat, tentunya sehat.
sekeluarga. Amin. Juga dilancarkan ini rezekinya. Amin. Kedua ini selalu tercapai segala cita-cita. Amin. Untuk Bang Iko tepuk tangan sama-sama. Sama-sama. Hawan. Bang Iko ini adalah penyiar di SBI. Beliau ini memang sangat terkenal. Banyak orang itu mendengar kalau dia lihat itu luar biasa. Banyak yang senang, banyak yang memuji. Ini orang terkenal. Mudah-mudahan Pojok Bang Dio ini bisa terkenal seperti beliau atau bisa berkibar. Amin. Untuk kita tepuk tangan bersamaan. Oke, Bang Iko. Iya. Itu tadi persembahan Madihin buat Pian. Iya. Mudah-mudahan Pian kembali ke jalan yang benar. Saya ke jalan keramaian. Oh, ke jalan Ramayana ya. Sama ke jalan raya. Oh iya. Baik Mas Eko, terima kasih kami Nggih. dari CND Production, Nggih. juga dari Pojok Bang Dio mengucapkan banyak-banyak terima kasih Sama-sama. atas kehadiran di Balikpapan. Sama Oke. terima Insyaallah. kasih. Hah? Anu apa? Cindra mata. Oh, Cindra Mata. Cindra mata. Iya. Oke. Kalau tadi saya mau DJ-in gitu ya. Oh iya. Halo, apa kabar? Oke. Oke. Bang Eko, Bang Eko. persembahan dari kami Siap. untuk Mas Eko. Nggih, Terima kasih dan banyak Dari ya. CND Production dan Siap. Pojok Bang Dio. dan itu ada tagline-nya sudah Sudah kalau. Siap. Gitu. Siap. Baik, terima kasih. Makasih, Mas Bang Eko. Mas Badiu, kita Nggih. pamit. Oke, kawan kawin dan juga Mas Iko, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan sama-sama. mohon maaf atas mungkin dalam perkataan Oke. atau apa karena ini Iya. sifatnya guyon. Oke. Dan juga kami mohon maaf kepada kawan kawin yang menonton acara ini karena sifatnya kita hanya hiburan saja dan juga memberikan satu informasi dan juga Ya. bernostalgia bersama penyiar SBI. legenda dari SBI Ya. yaitu Bang Iko Saputra. Iya, Terima betul. kasih atas perhatiannya Oke. dan sampai Sampai jumpa. jumpa.